Iya, kalau hanya mengandalkan dari tulisan-tulisan, baik dalam buku maupun koran maupun majalah, itu berat kehidupan para penulis. Betul. Kita melihat misalnya kehidupan penulis yang hanya menulis saja. Hanya menulis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Jateng Post TV, berjumpa lagi dengan saya Bijan Zaidan dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Pemirsa, pada hari ini kita mendapat tamu istimewa di studio Jateng Post TV. Beliau adalah Bapak Gunoto Sapari. Selamat siang Pak Gunoto Sapari. Selamat siang. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu semangat. Semangat. Oke. Beliau adalah sosok yang di dunia sastra atau seniman khususnya di Semarang dan Jawa Tengah, bahkan juga nasional, itu sudah tidak asing lagi karena beliau adalah seorang sastrawan gaek ya. Saya bilang gaek karena sudah sangat senior. Beliau sejak sejak muda hingga sekarang, seusia sekarang ini masih menggeluti dunia sastra ya, khususnya sastra karya puisi ya Pak ya. Puisi, kemudian cerita pendek, isi-isi gitu ya. Kemudian juga aktif juga di dunia kesenian ya. Beliau adalah Bapak Gunoto Sapari yang juga baru saja teman-teman pada bulan Februari kemarin itu terpilih sebagai ketua Satu Pena Pak ya. Satu Pena itu adalah perkumpulan penulis Indonesia, disingkat Satu Pena. Ini saya sendiri baru mendengar ini Satu Pena, maka kita patut nih mengundang beliau di studio ini untuk mengobrolkan atau membahas tentang Satu Pena dan sepak terjang beliau selama ini sebagai seniman yang sangat senior, Pak. Selamat siang, Pak Gunoto. Selamat siang. Ya. Oke, Pak Gunoto, pertama saya ucapkan selamat terpilih sebagai Ketua Satu Pena Jawa Tengah. Mudah-mudahan ke depan semakin maju dan sukses, Pak. Kemudian kami juga mewakili pemirsa ini barangkali bertanya-tanya, ini Satu Pena ini sebetulnya apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Jadi Satu Pena itu kan sebuah organisasi para penulis lintas genre. Jadi Satu Pena ini didirikan pada bulan April 2017 di Surakarta, di Solo ya. Iya. Pada waktu itu ada sebuah kongres, forumnya namanya kongres. Dan di situ dideklarasikan sebuah persatuan penulis Indonesia Satu Pena. Jadi pada waktu itu, pada saat di Solo itu terbentuk organisasi itu karena sebelumnya memang sudah ada gagasan. Gagasan itu muncul pada tahun sebelumnya, 2016, itu ada sebuah pertemuan penulis juga di Magelang. Mereka sepakat menginginkan ada suatu wadah yang mewadahi para penulis berbagai genre. Dan kemudian diputuskan di kongres waktu di Solo pada tahun 2017 itu. Oke, berarti sudah cukup lama sebetulnya Pak ya. Iya, 2017 ya, berarti sudah berapa itu? 3 ditambah 2 ya? Iya. Sudah 5 tahun juga ya. 7 tahun. 7 tahun, sorry, 7 tahun ya. Oke. Pak, itu Satu Pena, perkumpulan penulis Indonesia ya? Iya. Siapa saja yang berkumpul di situ Pak selama ini Pak? Di antaranya kalau bisa disebut misalnya tokoh-tokoh besar, penulis besar gitu. Iya, pada waktu itu kan pada tahun 2017 itu diputuskan ketuanya adalah Pak Nasir Tamara ya. Nasir Tamara. Dan di situ ada sejumlah penulis yang berkumpul, tidak hanya penulis sastra tetapi juga penulis bidang agama juga, kemudian bidang ekonomi, bidang sosial, politik dan sebagainya. Jadi berbagai genre berkumpul di situ, seperti misalnya Wina Armada, kemudian ada sahabat Dewi Lestari juga itu ya kayaknya ya. Iya, betul. Terus Wakrunas,
Jabar. Gitu. Kemudian ada siapa? Sihar Simatupang. Betul. Pak Jumadi Asra juga kayaknya juga aktif ya. Itu yang rektor, ya dulu mantan rektor. Ya, mantan rektor juga ya. Iya, UIN. Jadi penulis-penulis besar bergabung di satu pena ini sebetulnya ya. Bergabung di satu pena. Nah, pada waktu itu ketuanya Pak Nasir Tamara ini. Kemudian pada rapat anggota pada tahun kemarin, pada tahun 2001 itu terpilih Denny J.A. sebagai ketua umum yang baru. Menggantikan yang lama. Yang lama. Untuk periode yang sekarang nih Pak, berarti ya 2021 sampai 2021 sampai 2026 berarti ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun ya. Itu sekarang berarti yang pusat Pak Denny J.A. Iya, benar. Ya. Pak Denny J.A. seorang raja survei itu. Ya, betul ya? Iya, benar. Raja survei. Dan dia orang yang pertama kali dia merintis survei itu, survei para betul. Zaman Pak SBY ya. Gubernur, calon kepala daerah itu. Zaman Pak SBY juga ya. Iya, calon presiden dan sebagainya. Oke. Ya. Kok Pak Denny J.A. seorang seorang praktisi politis ya, seorang peneliti ya, seorang survei ya, kok kemudian masuk ke organisasi penulis itu ceritanya gimana Pak? Bahkan menjadi ketua umum ya sekarang ya. Denny J.A. itu kan seseorang yang sebenarnya kan sudah lama menjadi penulis. Ya, jadi pada tahun 90-an kita tahu berbagai tulisannya ada di Kompas misalnya. Oke. Kemudian di apa? Penulis artikel ya? Iya, nulis di media-media ya. Iya. Oh iya. Jadi beliau masuk ya. Iya. Dari kategori seorang penulis beliau masuk ya. Iya. Terus kalau sekarang kan dia menulis banyak buku. Apalagi ya. Banyak buku dia. Buku tentang agama juga, kemudian tentang penelitian tentang politik ya terutama ya. Iya, Jadi menulis, dia merintis juga apa yang dinamakan puisi esai. Puisi yang jumlah halamannya itu sampai 15 sampai 20 halaman. Satu judul itu ya. Iya. Terus ada catatan kakinya. Oke. Ada catatan kakinya. Jadi suatu hal yang baru, sehingga dia dianggap sebagai pelopor puisi esai. Sehingga masuk dan menjadi satu pena, bahkan sekarang menjadi ketua umumnya ya. Iya. Oke ya. Ya orang taunya dia hanya seorang peneliti Pak. Dia seorang peneliti survei taunya, ternyata penulis juga. Dia penulis ya. Oke. Penulis, bahkan saat ini itu setiap hari menulis ya. Setiap hari menulis, kemudian tulisannya terkumpul jadi buku. Oke, luar biasa. Literasinya luar biasa. Jadi boleh dikatakan dia overproduktif ya. Iya. Hiperproduktif kita. Ya, karena beliau seorang ilmuwan, peneliti yang sebetulnya ilmunya di sini udah banyak Pak, tinggal menuangkan saja begitu. Jadi produk kontennya sudah ada, tinggal menulis. Bahkan begitu dia bisa menulis terus gitu. Iya. Oke Pak, sebetulnya satu pena ini programnya apa Pak? Apa saja? Jadi orang bergabung di satu pena ini, di situ dapat program apa? Satu pena itu kan dia bertujuan terutama kan yang pertama untuk kesejahteraan penulis ya, karena kita tahu para penulis itu kan sebagian besar hidupnya kan boleh dikatakan prasejahtera ya. Kalau diukur dari ukuran atau kriteria dari BKKBN. Ya. Kemudian yang kedua itu bertujuan juga untuk penguatan profesi penulis ini. Oke. Kemudian meningkatkan
kapasitas, memberikan akses kepada para penulis untuk industri penerbitan. Oke. Iya. Untuk menembus penerbit ya. Iya. Bagaimana karya tulis bisa diterbitkan itu ya. Iya. Oke. Karena itu program-programnya antara lain kan bagaimana program-program itu bisa memberikan motivasi, memberikan semangat para penulis untuk produktif, aktif dan kreatif. Karena itu ada misalnya penghargaan untuk para penulis. Kalau Satu Pena Pusat kan kemarin tahun lalu ya, memberikan penghargaan untuk 12 penulis. Nah, kita yang Jawa Tengah berusaha akan mengadopsi program semacam itu. Kita akan namanya kalau nggak salah Lifetime Achievement Award apa gitu ya? Iya, benar. Tahun 2020 kayaknya. 2021. Oh, 2021 ya. Yang termasuk Pak Denny J ada dapat penghargaan itu ya, di situ salah satu ya. Ada sekitar sekian orang. Itu programnya Satu Pena Pusat itu ya. Satu Pena Pusat. Kemudian kita akan menerbitkan karya-karya para penulis. Jadi berusaha menerbitkan, karena selama ini para penulis kan banyak yang karya-karyanya itu tidak mendapatkan penerbit, artinya ditolak mungkin karena segi nilai jualnya. Betul. Untuk marketingnya itu kurang, sulit laku ya. Kemudian selain itu para penulis ini itu kan banyak yang terpaksa menerbitkan secara mandiri. Jadi dibiayai sendiri. Biaya sendiri ya. Pasarkan sendiri gitu. Pasarkan sendiri ya. Dan sulit lakunya ya. Betul. Ya. Nah, di sini nanti Satu Pena mencoba membantu menerbitkan ya. Dan kita kerjasama dengan gitu. Mencarikan penerbit atau membantu menerbitkan, Pak? Kita kerjasama dengan penerbit. Kerjasama dengan penerbit. Jadi tidak menjadi penerbit ya. Tidak menjadi penerbit. Kita mengkoneksikan ya. Memberikan akses kepada para penerbit ya. Supaya dipermudah. Kemudian yang lain itu adalah kita akan melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan terhadap anak-anak muda yang berminat menjadi penulis. Entah itu pelatihan menulis artikel, menulis puisi, cerita pendek, puisi itu. Oke. Ya, saya kira itu sangat penting ya, karena banyak yang ingin menjadi penulis tetapi tidak mampu ya. Karyanya tidak mampu diterbitkan ya. Bisa menulis status di WA, di Facebook. Sebatas itu saja ya. Iya. Oke Pak. Kalau untuk menjadi anggota Satu Pena ini dibatasi profesi atau siapa saja bisa gabung, atau hanya orang-orang penting itu, orang-orang penulis besar aja, atau masyarakat biasa juga bisa gabung, Pak? Iya, kalau para anggota Satu Pena ini kan harus seorang penulis. Jadi, syaratnya ya. Ada kriteria-kriteria tertentu, misalnya menulis paling tidak 1 buku sudah pernah punya 1 buku. Kalau di Jawa Tengah lah, paling enggak menulis 1 buku. Kemudian selain itu menulis di sejumlah media massa, dan dia juga harus mendapatkan rekomendasi dari penulis senior. Jadi ada syaratnya yang agak tidak mudah itu ya. Iya. Termasuk kalau puisi, karya-karya yang lain disyaratkan ya, misalnya kalau misalnya seorang seniman puisi juga punya karya puisi dong gitu. Iya. Dia harus menunjukkan karya-karyanya di media massa. Andai kata sudah dibukukan ya, kita lihat bukunya seperti apa kan gitu. Oke Pak, tentang Satu Pena sedikit
mudah-mudahan sudah bisa dipahami oleh pemirsa kita ya tentang Satu Pena ini apa, gimana bisa gabung, dan siapa saja yang aktif dalam komunitas itu. Ya ternyata orang-orang besar ya, ada Pak Denny JA ya. Ternyata seorang komunitas penulis ternyata ya. Mudah-mudahan Pak Denny JA dalam urusan tulisan itu tidak hanya sampingan Pak, karena sebenarnya beliau adalah seorang surveyor ya. Dia sudah besar di situ, tetapi ternyata penulis juga ya. Oke Pak Gunoto Sapari, kita sedikit ngobrol ini tentang dunia seni, seniman atau apapun lah namanya ya. Kebetulan Bapak sendiri kan sebagai ketua Satu Pena di Jawa Tengah itu, panjenengan adalah seorang seniman puisi ya Pak ya. Puisi, esai dan segala macam, dan sudah malang melintang ya Pak ya. Karyanya tentu sudah cukup banyak juga ya Pak, saya baca di beberapa sosial media. Pak, boleh nggak kita menikmati sedikit saja karya puisi Bapak di sini dibaca Pak untuk pemirsa Pak, mungkin yang pendek, yang diingat gitu Pak. Ya. Monggo Pak. Monggo. Melankolia. Daun-daun kering luruh. Terdengar suara murawan. Kenangan hanya bikin hati rapuh. Dan esok mungkin tak ada harapan. Ada biang lala dan cahaya samar. Ada bayangku menghitam jelaga. Tapi kenyataan mungkin bikin kita sabar. Dan kita terseduh senantiasa. Terima kasih. Luar biasa. Jadi ini bukti bahwa beliau memang seorang seniman puisi yang sangat senior. Karyanya cukup banyak. Teman-teman kalau pengen tahu karya Pak Gunoto Sapari tentang karya puisi beliau bisa googling ya. Di situ puisi karya Gunoto Sapari itu udah keluar sangat banyak. Tinggal lihat satu-satu sejak zaman muda sampai sekarang ya Pak ya. Iya. Terakhir saya lihat di sosmed itu judulnya usianya 66 apa gitulah, pokoknya ada yang gitu. Betul ya Pak ya? Iya benar. Oke, jadi luar biasa. Tadi baru saja kita dengar sekelumit puisi beliau. Pak, itu judulnya apa Pak? Tadi itu judulnya apa? Melankolia. Melankolia ya. Tentang apa Pak? Ada suasana murung lah, muram. Ya. Oh, gitu. Ada kesedihan, tetapi ada romantisme juga. Oke. Itulah dunia puisi Pak ya. Iya. Jadi penuh dengan pesan-pesan ya, yang memang sebetulnya harus dilestarikan, harus diuri-uri itu. Harus diuri-uri. Oke Pak Gunoto, bicara tentang seni, kemudian produk seni ya, baik puisi mungkin juga artikel atau buku ya Pak ya. Lebih-lebih di era sekarang tuh kehidupan seniman Pak ya, baik seniman apapun termasuk tulis itu kondisinya seperti apa Pak? Kan nasib seniman terutama ya penulis buku dan segala macam itu kurang lebih senasib dengan dunia penerbitan lah Pak ya. Yang semakin kesini masyarakat itu semakin seperti tidak butuh produk penerbitan dalam bentuk apalah, termasuk buku misalnya itu. Jadi susah-susah mengarang buku, menulis, membuat puisi, diterbitkan, tapi misalnya masyarakat sudah tidak begitu familiar dengan itu. Nasibnya gimana Pak sebetulnya dalam kondisi sekarang Pak? Ya kalau hari-hari ini kan kita sebenarnya kan sudah memasuki era pustaka ya. Jadi kita itu dulu pada saat itu kita berada dalam pra-pustaka dan seharusnya sudah masuk pustaka, era pustaka, tapi tiba-tiba melompat melewati ke pos-pustaka. Jadi tidak sempat tidak sempat berada pada era pustaka ini. Bagaimana minat baca masyarakat kuat, kalau di kereta atau di bis mereka membaca buku, di halte kan era itu tidak kita alami. Tiba-tiba kita sudah memasuki era pos-pustaka di mana di kereta, di ruang tunggu dokter dan sebagainya mereka membaca, tapi bukan membaca buku, tapi membaca HP sekarang. ya. Tiba-tiba seperti itu eranya. Tiba-tiba seperti itu.
Nah, dalam kondisi semacam itu, maka kita melihat bagaimana dunia penerbitan ya, Betul. Koran-koran, Termasuk koran. ya, majalah, lalu buku-buku itu menjadi kurang lagi Sesuatu yang diminati. dianggap tidak menarik. Ya, hanya orang-orang tua mungkin yang masih gitu. Betul. Nah, jadi tradisi membaca koran pagi ditemani secangkir kopi itu sudah Dan nggak ada singkong lagi ya, rebus Pak, itu sudah nggak ada lagi. Iya. Bangun pagi itu sudah pegang ini, Pak. ya, Pak. Dari bangun pagi sampai mau tidur lagi ini, Pak, pegangannya, Pak. Sudah tidak ada yang namanya buku gitu ya. Iya. Koran apalagi gitu ya. Iya. Nah, pada posisi semacam itu maka para penulis harus melakukan semacam inovasi gitu. Melakukan inovasi. Jadi tidak hanya mengandalkan media massa, jadi juga harus memanfaatkan juga media sosial yang Betul. yang ada ya. Media digital itu namanya ya. Media digital. Entah media daring, kemudian Betul. Facebook juga perlu kita manfaatkan, lalu Ya, Instagram Twitter, sekarang, kemudian YouTube ya, Ya, kemudian YouTube. Dan ke depan juga akan berkembang yang lain-lain lagi, Pak, begitu cepat gitu. Hari ini YouTube, besok mungkin YouTube ditinggalkan orang juga, Pak. Iya, benar. Ada yang betul. baru lagi, Pak. Betul. Jadi penulis juga harus mengikuti era itu kan gitu loh. Kalau enggak produknya mana mungkin bisa disentuh oleh masyarakat kan gitu. Ya, perkembangan teknologi informasi kan begitu cepat. Jadi pada waktu itu kita melihat bagaimana warung telekomunikasi tumbuh bagikan jamur di musim hujan ya. Betul. Wartel-wartel. Kita kan nggak mengira bahwa itu akan berguguran. Betul. Digantikan warnet-warnet, warung internet. Ya. Itu pun kemudian juga Gulung tikar juga diganti oleh teknologi yang lain lagi. iya, artinya kan perkembangan teknologi informasi begitu cepat, dan kita Persaingan selalu para ada dan penulis cepat harus, ya. Betul. melakukan inovasi untuk mengikuti itu. Kalau enggak ya tergulung ya. Tergulung, betul. Itulah yang saya sedikit pengen bertanya tentang bagaimana sih nasib penulis kita ini ya gitu. Jadi sudah sulit membuat produk, tapi begitu jadi produk tidak dibaca misalnya kan. Karena kan produk dari tulisan ini kan juga selain untuk idealisme, untuk sebuah alat perjuangan kan juga harus dikapitalisasi gitu, dijual maksudnya kan. Benar, ya. Kan benar toh, Pak? Iya. Kalau dijual maka ini harus dibeli dong oleh masyarakat. Lah sementara masyarakat kita tidak lagi membutuhkan itu gitu loh. Maksud saya itu. Nah, ini kan otomatis bagaimana sih ini kehidupan ini sebetulnya gitu. Apakah cukup bahwa produk seni ini hanya kita gunakan sebagai alat idealisme saja, kan nggak cukup gitu. Nah, itu mungkin harus menjadi program kita bersama juga, Pak ya. Iya. Kalau misalnya kalau boleh berharap pada pemerintah, mestinya harus ada semacam regulasi bagaimana sih sekarang masyarakat harus dipaksa untuk membaca buku gitu. Iya. Jadi memang ada semacam gerakan literasi nasional. Betul. Ya. Itu bagaimana menggerakkan masyarakat untuk membaca gitu, dan menulis ya. Baik menulis di koran maupun di majalah atau di buku atau di sosial media. Sekarang kan karena masyarakat sukanya melihat sosmed, mungkin ya membacanya di situ, Pak. Iya. Karya tulis bagaimana bisa masuk di situ, lalu bisa secara masif dan mudah dibaca, tetapi secara gratis, Pak, mintanya, Pak. Nah, itu kan problem juga ya. Iya. Misalnya dalam bentuk e-book, tapi kan gratis maunya masyarakat itu. Iya, ada e-book yang memang bisa diunduh secara gratis, tapi ada yang berbayar juga ya, Pak. Nah. Tapi itu juga tantangan juga. Meskipun gratis juga belum tentu disukai orang juga. membukanya kan. Betul. Karena minat baca sekarang jadi problem serius memang ya. Ya, serba pragmatis ya. Betul. Ya. Kalau kita memberikan tautan misalnya
sebuah Karya tulis, berita di koran atau tulisan di majalah gitu. Itu yang dibaca judulnya aja. Ya, tautan betul. itu nggak diklik. Ya. Lalu dikomen, Pak. Lalu dikomen, membaca. Nah, itu kan jadi masalah. Sebetulnya memprihatinkan juga, gitulah. Jadi jangan lalu kita mendewakan tentang akses mudahnya, tetapi kalau Anda tidak berliterasi, tidak membaca, itu menanggapi pun juga menjadi keliru. Itu yang terjadi hari ini memang sebetulnya. Gitu. Iya. Yang kadang kan yang membagi tautan itu kadang kan bisa menambah. Ya, apalagi dibumbui dengan komen yang lebih bombastis lagi gitu ya. Ya, makanya itu mungkin menjadi PR kita juga, terutama Satu Pena ya, bagaimana menggerakkan literasi ini juga dalam kondisi yang memang tidak mudah ini dengan tantangan medianya sudah berubah dan segala macam. Oke, Pak. Kemudian tentang seniman kita ini juga Pak sudah menghadapi era pos pustaka istilahnya ya. Jadi orang sudah tidak menyukai lagi tentang dunia buku dan segala macam. Masih ditambah lagi tentang ya misalnya kan apapun senimannya harus hidup Pak ya, harus hidup. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu, lalu seniman yang betul-betul hidupnya hanya menguntungkan dari seniman, tentu lebih berat ya Pak ya. Tentu lebih berat ya gitu ya. Iya, sungguh berat. Jadi saya kira dalam hal ini peran negara dibutuhkan regulasi-regulasi yang menguntungkan atau yang memberikan ruang bagi para seniman untuk aktif dan kreatif. Jadi kalau kita bandingkan dengan olahraga ya, kalau olahraga dan kesenian itu kan sama-sama punya peran penting dalam pembentukan kepribadian bangsa, kepribadian masyarakat ya. Tetapi kita tahu perhatian pemerintah terhadap olahraga dan kesenian itu kalau dibandingkan itu bagikan langit dan bumi ya. Ya, benar. Yang satu disupport dengan modal yang besar, yang satu tidak gitu ya. Iya, itu saya kira itu cukup prihatinkan. Memang dunia olahraga memiliki regulasi undang-undang keolahragaan dan saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah tepat karena sudah ada regulasinya, memberikan dana untuk pembinaan dan pengembangan olahraga begitu besar baik di APBN maupun APBD. Tetapi untuk kesenian kan sangat kurang, sangat minim lah. Kemudian kita tahu di setiap daerah itu ada organisasi-organisasi yang mengurusi olahraga. Misalnya kalau ada di Jawa Tengah ada KONI, betul. Komite. Kemudian ada kalau kesenian tuh Dewan Kesenian. Dewan Kesenian di Jawa Tengah ada Dewan Kesenian Jawa Tengah. Kita melihat dana yang dikucurkan untuk KONI itu sampai miliaran ya, sampai 8 sampai 10 setahun ya. Ya, 10 miliar satu tahun anggaran. Bahkan andai kata ada PON, ada PON, ada event-event yang lain tuh dana yang dikucurkan lebih besar lagi. Nah, tetapi untuk kesenian, misalnya yang dikucurkan lewat Dewan Kesenian itu kan hanya ratusan juta. Setahun ya? Iya, salah. Artinya kan andai kata kita bandingkan kan bagikan langit dan bumi memang. Tadi ya. Dan terkesan kesenian itu dianaktirikan oleh pemerintah. Ada anak emasnya, ada anak emasnya. Padahal produk seni itu sekarang dielu-elukan sebagai produk apa Pak? Ekonomi kreatif katanya ya. Iya. Bahkan ada kementeriannya loh Pak.
yang kemarin kayaknya ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak kementeriannya itu, ekonomi kreatif itu kan harusnya mendorong, mensupport kehidupan seni, Pak. Iya, jadi ada badannya juga, badan ekonomi kreatif ya. Ya. Sebenarnya yang satu pena itu diinisiasi juga, maksudnya yang mendorong pembentukan satu pena itu adalah Badan Ekonomi Kreatif. Oh, justru ya. Tetapi kemudian dalam perkembangannya itu seperti dilepaskan begitu saja. Artinya memang tidak ada dana untuk mendukung program maupun kesekretariatan dari satu pena itu dari Badan Ekonomi Kreatif. Ini artinya memang badan pemerintah itu mau berbuat lebih itu nggak mungkin karena nggak ada regulasinya. Nggak ada regulasinya ya. Artinya kita saat ini berarti membutuhkan satu regulasi kebijakan yang memberikan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan pembinaan kesenian. Oke. Ya. Khususnya ujungnya di ekonomi kreatif itu seharusnya ya, untuk menjadi produk ekonomi kreatif itu. Oke Pak, kembali ke tentang dunia seni, terutama seni tulis ya Pak ya, para penulis. Penulis itu kan karyanya ya buku ya Pak ya. Iya. Kalau puisi ya biasanya dalam bentuk antologi puisi gitu ya, atau buku-buku gitu Pak. Kalau yang penulis besar memang mungkin bisa hidup Pak ya dari buku ya, bukunya laris misalnya dengan penulis-penulis ternama ya. Tapi kalau penulis pemula yang mungkin tidak begitu besar namanya, itu sepertinya karya-karya tulisnya kan juga tidak mudah dikenal dan dibeli oleh masyarakat itu loh Pak. Nah sebetulnya pendapatan atau penghasilan penulis ini dari mana sih Pak? Kalau misalnya bikin buku itu, ada buku-buku yang laris ya, yang bestseller. Jadi meskipun dari segi sastra, dari segi literer itu nilainya nggak begitu tinggi. Jadi seperti ayat-ayat cinta misalnya. Oh, ayat-ayat cinta ya. Itu karya Habibur Rahman Al-Sirazi ya. Al-Sirazi. Rumahnya Salatiga. Salatiga ya. Aslinya di sini Pak. Oh, di Semarang. Iya. Di Bangetayu. Mestinya gabung satu pena itu. Bangetayu, iya. Ini karya ini dari segi sastra enggak begitu tinggi, tapi dia mempunyai waktu yang tepat untuk muncul pada waktu itu. Timing yang tepat. Timing yang tepat. Jadi ketika dimuat secara bersambung di Republika kita tahu kan sebuah surat kabar dengan segmen Islam perkotaan, ya Muslim perkotaan, ya. Jadi ketika itu dimuat secara bersambung, kelihatan cocok dengan segmen itu. Betul. Sehingga banyak penggemar yang memberikan respon, memberi komentar dan sebagainya. Kemudian dibukukan, kemudian dibuat film. Jadi itu meledak ya, itu membuat berkah ya bagi penulisnya, sehingga dari menulis itu bisa mendapatkan uang besar kalau itu, bisa miliaran itu kali itu Pak. Keuntungan finansial yang besar ya. Ya betul, betul. Jadi, tapi kan di antara bintang-bintang yang sukses itu ada banyak penulis yang sebetulnya menangis di antara itu juga karena karyanya tidak banyak dibeli orang gitu Pak. Iya, karya-karya yang lebih bermutu, tidak seberuntung itu ya. Oh gitu ya, maksudnya. Jadi misalnya kita lihat misalnya novel-novel yang lebih bagus, misalnya novelnya Iwan Simatupang, novel Putu Wijaya, kemudian novelnya Ramadan KH misalnya, Mukhtar Lubis ya, itu kan lebih bermutu ya daripada karyanya Andre Hirata maupun Habibur Rahman ini, tetapi tidak memiliki
apa ya, nilai jual yang tinggi. Nilai jual. Karena komersialnya ya. Lagi pula pada kasus Habibur Rahman dan Andrea Hirata itu ada apa ya, teknik marketing yang begitu bagus ya. Ada yang mensupport teknik marketing yang kuat ya. Iya, begitu. Publisher dengan besar, dengan marketing yang tepat, lalu mungkin terutama kontennya juga ya Pak ya. Iya. Kontennya itu menyentuh kehidupan anak muda Pak kayaknya Pak. Jadi buku itu seperti juga sinetron kayaknya, seperti film juga. Ketika kontennya itu tentang kehidupan anak muda itu kan kehidupannya apa, kegalauan ya Pak ya, percintaan, patah hati gitu loh Pak. Seputar-seputar itu sehingga mereka bisa menerima seolah-olah begitu. 2 buku itu ya, sehingga bestseller ya. Andrea Hirata itu kalau nggak salah sempat 1 juta buku ya terjual ya. Kalau itu pasti puluhan miliar dapatnya Pak. 20% ya royalti itu ya. 20%. Oke, itu bicara yang besar Pak ya. Kalau bicara penulis besar, wah seolah-olah penulis besar itu duitnya banyak. Penulis itu duitnya banyak, itu yang besar. Tapi kan di antara ini ada, di antara penulis yang menangis di situ karena tidak senasib itu kan. Mungkin karyanya sebenarnya bermutu tapi tidak laku di pasar dan macam-macam itu kan. Iya, kalau hanya mengandalkan dari apa, dari tulisan-tulisan baik dalam buku maupun koran maupun majalah itu berat kehidupan para penulis. Betul. Kita melihat misalnya kehidupan penulis yang hanya menulis saja. Hanya menulis. Maka seorang penulis hari ini mungkin perlu juga berpikir punya keahlian di luar itu Pak. Ya, ada untuk mendapatkan kehidupan ya, mendapatkan materi lah maksudnya begitu. Ada yang menjadi dosen. Oh ya, iya. Kemudian menjadi guru, lalu jadi wartawan jadi wartawan, atau bahkan ada yang jadi pengusaha juga ya. Jadi pengusaha. Harus begitu. Kayak Denny J.A. harus menjadi konsultan politik ya. Ya kan gitu. Jadi penulis ini hanya sampingan aja kalau beliau itu. Oke. Itu pekerjaan yang mendukung penulis itu membuat mereka lebih tenang berkarya. Betul. Ya. Jadi sudah tidak punya beban ya, keresahan finansial lagi ya. Entah itu tagihan listrik atau tagihan air. Ya, sekolah ya. Beras habis ya, kan gitu ya. Sehingga menulis bisa dengan tenang, dengan ide yang benar-benar independen ya Pak ya. Kalau enggak kan bisa jadi keresahan penulis itu tentang kehidupannya juga menjadi ide sebuah tulisan sebetulnya. Tetapi itu kan berangkat dari kepentingan pribadi penulis. Ya, Pak. Memang ada yang ketika penulis itu sudah kehidupannya mapan, itu ada yang tidak mampu menulis lagi. Ada yang gitu. Jadi malah begitu ya. Berbeda dengan waktu dia miskin. Ketika miskin malah produktif kan gitu. Karena ada dorongan. Problem kehidupannya bisa menjadi inspirasi untuk ditulis. Problem kehidupan. Oke Pak, yang terakhir mungkin Pak, sudah seperti itu ya kondisi dunia tulis menulis kita ini. Masyarakat sudah tidak familiar dengan produk buku, anak-anak milenial apalagi ya, kemudian banyak ya kendala-kendala yang dihadapi dalam dunia tulis menulis ini. Kemudian belakangan itu isu kan yang lagi rame di antara penulis itu kan pemerintah mau menarik pajak Pak ya dari karya tulis buku ya. Hampir 50% kalau nggak salah itu PPN untuk pajak karya buku itu. Itu nggak tambah lebih berat lagi Pak? Nah itu saya kira persoalan yang sangat berat ya bagi para penulis. Sebenarnya ada regulasi yang memberikan kemudahan dispensasi kepada para pengusaha. Jadi andai kata membantu para penulis itu akan mendapatkan keringanan pajak gitu. Iya. Cuman regulasi itu kurang disosialisasikan. Jadi kalau sekarang ini para penulis itu ya seharusnya ya kalau melihat kondisi semacam itu ya
dibebaskan dari pajak. Harusnya ya. Ya. Harusnya dibebaskan Iya. ya. Karena boleh dikatakan andai kata mengandalkan dari itu kan tidak mungkin mereka itu bisa hidup sejahtera ya. Pendapatannya tidak pasti Pak ya. Pendapatannya juga nggak pasti. Jadi kapan bukunya terbit, kapan tulisannya dimuat. Tulisannya dimuat saja, dia juga tidak pasti. Honornya bisa terlambat loh Pak. Honornya kapan dikirim, ya. Termasuk royalti itu bisa juga terlambat loh Pak. Tidak seperti yang diharapkan gitu. Datangi ke penerbitnya, belum tentu uangnya bisa keluar. Betul. Itu juga kan. Betul. Sudah naik kereta ke Jakarta, ke penerbit, dari stasiun naik bajai ya. Menanyakan royalti. Padahal sangunya pas-pasan. Ya. Nah, belum tentu bisa pulang kan. Ya. Betul. Itu kalau bukunya laku Pak ya. Iya. Kalau bukunya nggak laku lebih berat lagi kan. Lebih berat ya. Jadi memang itulah gambaran bagaimana sih dunia penulis kita Pak sampai hari ini ya. Sebetulnya mungkin harapan besarnya itu produk karya tulis ini sebetulnya menjadi salah satu kewajiban pemerintah untuk mengapresiasi ya Pak ya. Iya. Jadi supaya kehidupan penulisan ini bisa terus hidup dan berkembang gitu loh. Iya, betul. Maaf tidak malah dibebani dengan pajak yang besar itu ya. Iya. Harusnya. Memang sebetulnya ada syarat sih yang pajak itu kan yang kalau nggak salah penghasilan per tahun 4,5 miliar ya. Iya. Yang kena pajak itu ya. Mungkin tidak semua. Terima kasih Pak Gunoto Sapari atas waktunya berbincang-bincang dengan kita di studio Jateng Pos TV. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan menjadi pencerahan buat kita semua, khususnya untuk masyarakat kita ya, anak-anak milenial sekarang, bahwa ini loh dunia penulis kita yang teman-teman semua perlu bantu deh, perlu support gitu ya. Dengan cara apa? Yuk kita kembali dengan menghidupkan budaya senang membaca buku ya Pak ya, sehingga di komunitas Satu Pena ini semua bisa semangat berkarya dan karyanya harus diapresiasi dengan teman-teman khususnya para milenial bagaimana membuka wawasan untuk mau membaca buku, membeli buku ya, sehingga dunia berjuang melalui buku ini bisa hidup kembali gitu ya. Jadi saya kira ini satu pesan yang menurut kita harus kita catat bersama-sama Pak. Mungkin dari Pak Sapari ada pesan buat masyarakat, buat milenial tentang dunia tulis menulis Pak, monggo. Terima kasih. Jadi para penulis ini kan menghadapi satu tantangan yang berat di era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, sementara minat baca, minat beli buku-buku, koran maupun majalah itu kan sekarang kan menurun drastis. Dan jadi saya kira kita berharap juga kepada masyarakat untuk sedikit menyisihkan penghasilannya ya untuk membeli buku-buku yang dihasilkan para penulis ini. Kemudian untuk para penulis sendiri, saya kira perlu melakukan inovasi-inovasi, pembaruan-pembaruan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Jadi tidak hanya berkutat pada penulisan secara konvensional, tetapi juga harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Saya kira itu Pak. Oke, Pak Sapari mungkin sebelum berakhir kalau masih berkenan untuk menutup dengan puisi lagi Pak. Oh iya. Monggo. Sebuah sungai di daerah pegunungan. Kucari jejak bidadari di batu-batu sungai. Kucari seperti dalam dongengmu
nawang bulan yang ayu. Di bukit itu, suara siapa? Di rumpun bambu itu, bayang-bayang siapa? Aku mencari wangi lumpur dalam bayangan yang kabur. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sapari waktunya dan karya puisinya, 2 karya puisi. Yang terakhir judulnya apa itu Pak? Sebuah sungai di daerah pegunungan. Sungai daerah pegunungan, luar biasa. Ini dalam sekali pesannya ya. Yang lebih tahu detail pesannya beliau sendiri. Matur nuwun sekali lagi atas waktunya. Ingin ngobrol panjang tapi waktu juga yang membatasi kita Pak. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita bicarakan buat kita semua. Saya Bijan Saidan. Terima kasih. Mohon maaf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.